kita belajar tentang flowchart. Bersama saya Pak Kompi, founder dan instruktur dari Sekolah IT. Selamat menikmati media pembelajaran ini. Oke, yang pertama kita belajar apakah itu flowchart. Flowchart itu berasal dari kata flow yang artinya adalah aliran dan chart yang artinya adalah diagram. Sehingga flowchart seringkali disebut sebagai diagram alir. Dengan demikian, flowchart dapat dikatakan adalah merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi atau lambang-lambang tertentu. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma. Nah, masalahnya algoritma itu untuk menggambarkan logika pemrograman dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan-tulisan. Mungkin kalau disuruh membuat algoritma, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, maka dengan demikian dibuatlah satu standar bahasa pemersatu di lingkungan programmer di seluruh dunia yang disebut dengan nama flowchart ini. Jadi flowchart ini nanti kita mainnya pakai notasi. Nah, kalau notasi kan tentu saja antara orang satu dengan orang yang lain pasti sama, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu seperti apa sih notasi atau lambang-lambang flowchart itu. Nah, yang pertama, lambang semacam ini itu digunakan sebagai tanda dimulai atau berakhirnya sebuah proses. Nah, tanda anak panah itu digunakan sebagai lambang arah dari sebuah proses. Tanda kotak digunakan sebagai notasi dari proses-proses yang terjadi di dalam sebuah program. Jadi kalau ada proses, nah itu nulisnya di dalam kotak itu. Kita lihat lambang-lambang yang lain. Nah, semacam ini adalah lambang input dan output dari sebuah proses. Semacam ini adalah lambang decision atau pengambilan keputusan. Digunakan sebagai notasi dari sebuah proses logika. Nah, semacam ini adalah notasi yang menunjukkan tentang dokumen. Oke, kita untuk lebih jelasnya akan kita lihat contoh-contoh flowchart semacam ini. Nah, yang pertama kita lihat struktur input-output ya. Contoh flowchart dengan struktur input-output. Cara yang paling gampang ini, yang paling simple, kita akan coba untuk menghitung luas lapangan. Sesi sebelumnya kita sudah lihat algoritma untuk menghitung luas lapangan. Nah, ada 6 langkah, mulai dari mulai sampai ke selesai. Menghitung panjang lapangan, menghitung lebar lapangan, menghitung luas, dan tampilkan luas lapangan. Nah, kalau algoritma semacam ini, flowchartnya bagaimana kira-kira? Sebenarnya untuk membuat flowchart itu, kita tinggal urutkan saja langkah-langkah sesuai algoritma. Hanya kita pakai notasi nih. Yang pertama mulai, sama di flowchart kita tulis atau kita buat notasi mulai. Lalu ada anak panah. Kemudian, nah ini adalah lambang untuk memasukkan atau untuk input. Di situ kita inputkan panjang dan lebar. Setelah panjang dan lebar diinputkan, langkah selanjutnya adalah kita proses. Nah, proses lambangnya kan kotak semacam ini. Kita proses dengan rumus menghitung luas. Ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah proses berhasil, kita outputkan atau kita tampilkan, kita cetak luas lapangan. Lalu program selesai. Jadi sebenarnya urut-urutan langkahnya sama antara algoritma dengan flowchart. Hanya algoritma ditulis dengan bahasa deskripsi, kalau flowchart ditulis dengan notasi atau lambang-lambang. Semacam itu. Baik, supaya lebih jelas kita kasih contoh lagi struktur logika sekarang. Contoh bagaimana untuk menentukan kelulusan seseorang. Ini contoh saja, ada algoritma semacam ini. Jadi, algoritma ini untuk menentukan kelulusan seseorang, kalau seseorang nilainya lebih dari 60, maka dinyatakan lulus, tapi kalau tidak, dia dinyatakan gagal. Nah, ada 6 langkah di dalam algoritma. Mulai dari masukkan nilai ujian, kemudian masuk ke proses logika, kalau nilai lebih dari 60 dia lulus, kalau tidak dia gagal,
Langkah kelima adalah cetak hasil ujian dan selesai. Kita lihat flowchartnya seperti apa. Ikuti saja langkah-langkah yang ada di algoritma. Tetap dari statement mulai, anak panah. Nah, ini kita inputkan, masukkan nilai ujian, sama seperti yang di algoritma kan. Lanjut anak panah. Nah, di algoritma mengatakan ada jika atau logika. Kalau ada logika, lambangnya adalah seperti ini. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah nilai lebih dari 60? Nah, kita lihat, pastikan keputusannya ada ya dan tidak. Nah, kalau iya, maka hasil lulus. Kalau tidak, maka hasil gagal. Notasinya semacam itu. Kemudian dari notasi itu dicetaklah hasilnya. Ya. Apakah lulus, apakah gagal, sesuai dengan logika yang ada di atasnya, dicetak hasil dan selesai. Nah, jadi kita lihat lagi bahwa langkah-langkah dari flowchart sama dengan algoritma. Hanya cara penulisannya yang berbeda. Struktur satu lagi adalah struktur perulangan. Nah, kita akan coba untuk mencetak angka 1 sampai 10. Jadi struktur perulangan itu digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang. Nah, kalau mencetak angka 1 sampai 10 itu kan berarti ada proses 10 kali mencetak angka 1, mencetak angka 2, mencetak angka 3 dan seterusnya sampai 10 gitu kan. Kita lihat algoritmanya. Ada 6 langkah. Lalu kita lihat flowchartnya coba. Sama, dimulai dari statement mulai, lalu panah, lalu kita menentukan nilai awal, X sama dengan 1. Dengan notasi kotak di situ, karena itu merupakan satu proses ya, bisa dikatakan suatu proses. Nah, lalu setelah ditentukan nilai awal, kita cetak nilai X. Ketika X sama dengan 1, maka dicetaklah 1. Nah, dari situ ada proses yang dikatakan increment atau penambahan nilai gitu ya. Jadi setelah X-nya dicetak, X-nya ditambah 1. Karena kan kita akan mencetak angka 1 sampai 10 kan. Nah, lalu di situ ada statement logika. Apakah X sudah lebih dari 10? Nah, kalau tidak atau belum gitu ya, maka kita naik ke atas, cetak lagi X. Berarti kalau X-nya 2, dia naik ke atas cetak 2. Lalu turun ke bawah lagi, X dinaikkan 1 jadi 3, ditanya lagi, apakah X lebih dari 10? Tidak, naik lagi ke atas, cetak 3. Jadi disitulah proses berulang. Nah, sampai ke nilai X lebih dari 10, baru dia akan selesai gitu. Ya. Pada langkah ketujuh, itu proses dinyatakan selesai. Nah, ini adalah contoh struktur perulangan, ya, flowchart pada struktur perulangan. Jadi kalau kita lihat tadi ada 3 contoh struktur input-output, struktur logika, dan struktur perulangan. Flowchartnya semacam itu. Oke, demikian